gugus tugas penanganan COVID-19 menggelar jumpa pers terkait perkembangan terkini kasus virus corona di tanah air, dan kami ajak Anda untuk bergabung ke sana untuk mendengarkan keterangan resmi. Bukannya bantuin malah main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kawan-kawan wartawan sekalian. Siang ini gugus tugas kembali kedatangan tamu, yaitu rombongan dari Komisi 8 DPR RI. Yang sebelumnya kemarin sore kami juga telah melaksanakan pertemuan dengan Ketua Komisi 8 DPR RI didampingi oleh para wakil ketua, dan siang ini akan memberikan keterangan kepada kawan-kawan wartawan sekalian. Inti daripada pertemuan kemarin yang dilakukan di BNPB adalah Komisi 8 memberikan dukungan penuh kepada BNPB yang telah ditunjuk dan ditugaskan oleh pemerintah sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dukungan ini sangat kami butuhkan, termasuk juga dukungan untuk sesegera mungkin merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sehingga dengan kehadiran Komisi 8 ini, kami berharap bahwa segala hal yang berhubungan dengan kendala yang dihadapi, terutama dalam struktur organisasi BNPB, ini bisa segera teratasi. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Sadli, memberikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, dan teman-teman media yang kami hormati. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa BNPB merupakan mitra kerja dari Komisi 8 DPR RI yang selama ini telah banyak membangun kerjasama antara kami Komisi 8 DPR RI dengan BNPB. Di tengah mewabahnya COVID-19 yang terjadi saat ini, maka Komisi 8 DPR RI kemarin telah melakukan rapat secara intensif dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 ini, dan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami memberikan dukungan secara penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 yang didasarkan pada Kepres tahun 2027 nomor 7. Dan saya kira apa yang telah dilakukan oleh Kepala Gugus Tugas ini tentu harus kami dukung sepenuhnya, karena kita tahu bahwa kondisi saat ini memang perlu penanganan yang lebih responsif, lebih cepat. Nah, kami juga mendorong agar proses penanganan COVID-19 ini dilakukan dengan lebih terkoordinasi, lebih tanggap antar berbagai instansi pemerintah, karena itu adalah kunci dari
sukses atau tidaknya serta efektifnya penyelenggaraan dari penanganan gugus tugas ini. Selanjutnya kami juga mendorong kepada Kepala BNPB agar lebih meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap penyebaran COVID-19 ini yang memang semakin hari, sebagaimana kita tahu, sudah sangat mengkhawatirkan kita semua, dan ini tentu butuh sinergi, baik oleh gugus tugas sendiri yang mengkoordinasikan semua kementerian, lembaga, dan terutama saya kira pemerintah daerah, BPBD, serta dinas-dinas yang terkait agar proses penanganan ini bisa berlangsung dengan cepat. Selanjutnya kami juga mendorong kalangan swasta agar lebih berpartisipasi secara aktif agar masalah penanganan ini bisa dilakukan dengan secepatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Komisi 8 dengan BNPB, kami memberikan dukungan politik baik dari segi aspek anggaran maupun payung hukum terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh BNPB ini. Yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa saat ini memang masih ada titik kelemahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan saat ini Komisi 8 DPR RI telah menjadikan undang-undang itu sebagai prolegnas untuk masa sidang sekarang ini. Memang secara jelas di dalam Undang-Undang penanganan atau penanggulangan bencana disebutkan bahwa COVID-19 ini merupakan bencana non-alam, yang disebut dengan penyakit atau wabah. Untuk itu maka agar terutama saya kira dari manajemen kebencanaannya, penanggulangan kebencanaannya lebih efektif dan terkonsolidasi dengan baik, maka kami Komisi 8 berkomitmen untuk dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini dengan secepat-cepatnya agar mekanisme atau kendali organisasi dari penanggulangan bencana wabah ini bisa diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya kami juga menyampaikan di dalam rapat yang telah dilaksanakan kemarin agar secara umum kepada pemerintah lebih juga memikirkan soal dampak sosial ekonomi. Karena kita tahu bahwa dalam penanganan wabah COVID-19 ini memang memerlukan physical distancing, namun konsekuensinya kita tahu bahwa pasti akan mempengaruhi terhadap hajat hidup masyarakat kita. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya stimulasi ekonomi, itu memang harus betul-betul dipikirkan agar masyarakat merasa bahwa mereka merasa betul-betul tidak mempengaruhi secara lebih dalam terhadap kondisi ekonomi mereka. Nah, kami juga memiliki mitra kerja Kementerian Sosial yang menangani persoalan sosial di dalam masyarakat kita, tentu mendorong agar kebijakan fiskal untuk perubahan-perubahan terhadap dampak dari penanganan COVID-19 ini dapat diantisipasi sedemikian rupa agar masyarakat merasa bahwa mereka betul-betul tidak berimplikasi terlalu besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Kami harapkan terutama kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama, ya, Kementerian Agama yang merupakan mitra kami juga kami dorong untuk lebih aktif mensosialisasikan kepada masyarakat dari aspek agamanya agar social distancing ini betul-betul bisa dijalankan sepenuhnya sebagai salah satu kiat utama kita menghadapi persebaran COVID-19 ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.